Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembelajaran video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang bahaya narkoba dan dampaknya. Karena semakin maraknya penggunaan narkoba di kalangan remaja, itu sangat mencemaskan guru dan orang tua. Baiklah, Ibu akan mulai menjelaskan apa itu narkoba. Jadi tidak asing lagi kan, narkoba itu di telinga kalian banyak orang yang menggunakan narkoba di sekeliling kita, bukan hanya kalangan muda, tapi juga banyak kalangan, misalnya kalangan selebritis, pejabat, orang yang menggunakan narkoba. Jadi bebas dari kalangan mana saja. Nah, jadi kan kalian harus tahu kepanjangan dari narkoba. Narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Nah, nama lainnya adalah nafza. Nah, nafza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, atau namanya zat adiktif. Jadi, narkotika itu adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan mengurangi rasa nyeri dan menyebabkan ketergantungan. Jadi mulai halusinasi bagi pecandunya, bagi penggunanya, karena menggunakan atau yang namanya konsumsi narkoba. Selanjutnya psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat yang bersifat psikoaktif yang mempengaruhi susunan saraf otak, menyebabkan perubahan pada perilaku dan juga menyebabkan yang namanya ketergantungan tadi. Nah, jadi sedangkan bahan adiktif adalah zat atau obat bukan narkotika atau psikotropika, tetapi berpengaruh buruk pada kerja otak. Jadi saraf otak kita lama-kelamaan akan terganggu karena tadi kan karena pengaruh obat-obatan itu. Nah, terus ada berbagai faktor yang melatar belakangi seseorang menggunakan narkoba. Alasannya berbeda-beda. Namun pada umumnya kan interaksi beberapa faktor ada yang mendukung dari antara individu dan lingkungan. Apa saja kita lihat. 2 faktor orang menggunakan narkoba. Yang pertama adalah dari individu itu sendiri, dari diri dia sendiri. Alasannya, pribadinya, kehidupan sehari-harinya. Alasannya menggunakan narkoba. Pasti ada alasannya. Dan juga lingkungan, pengaruh dari orang lain, pengaruh dari teman-teman. Selama dia bergaul dan berinteraksi dengan orang lain. Ada individu, jadi dari diri sendiri. Kalau dari individu dia alasannya karena merasa tadi kurang percaya diri, kurang tekun, cepat merasa bosan atau jenuh. Bahkan ada rasa ingin tahu dan mencoba-coba. Kenapa menggunakan narkoba? Apa rasanya? Apa efeknya? Karena penasaran tadi seperti apa. Atau juga memiliki persepsi hidup yang tidak realistis. Jadi memiliki pandangan hidup yang tidak nyata. Jadi percaya kalau narkoba itu bisa mengatasi persoalan atau yang namanya memperoleh kenikmatan tapi sesaat, atau menghilangi kecemasan, gelisah, takut, dan sebagainya. Jadi mereka percaya kalau namanya menggunakan narkoba itu bisa meningkatkan rasa percaya diri tadi, bisa melupakan persoalan. Jadi bukan seperti itu sebenarnya caranya melupakan persoalan hanya dengan mengkonsumsi yang namanya obat-obatan terlarang. Itu tidak akan menyelesaikan masalah, tapi akan menambah masalah, malah menambah buruk dari kehidupan saja. Nah itu. Terus dari lingkungan, perubahan dalam struktur sosial. Nah jadi karena misalnya sudah punya banyak duit, merasa cukup, akhirnya membeli barang haram. Terus juga pengaruh teman.
migrasi dari desa, misalnya dari ke kampung misalnya, atau ke luar kota. Nah, jadi kan ada pengaruh besar tadi, terpengaruh. Nah, jadi di sini kehidupan yang lebih baik merupakan penyebab bertambahnya adiksi obat di antara orang muda di kota besar seperti Jakarta. Jadi kebanyakan ini remaja yang menggunakan obat-obatan karena ingin mencoba tadi. Rasa ingin tahunya, rasa penasaran dengan yang namanya narkoba karena pengaruh tadi, karena faktor yang namanya ikut-ikutan orang lain. Terusnya kurangnya pendidikan dan keterampilan karena kurang mengetahui bahaya narkoba itu apa yang terkandung dalam narkoba, dampaknya apa, pengaruhnya apa terhadap kerja otak, efek candunya apa. Nah, itu kan karena kurangnya pengetahuan tentang narkoba tadi. Jadi kurangnya juga penghayatan kehidupan beragama dalam keluarga maupun pribadi. Biasanya orang yang kurang dalam beragama, misalnya kurang banyak beribadah, pasti dia akan cenderung lari ke narkoba. Dia tidak tahu kalau misalnya yang namanya menggunakan obat-obatan terlarang itu adalah perbuatan yang melanggar keagamaan, norma keagamaan, dosa. Jadi kurangnya pendidikan dari kecil tentang keagamaan, kurang tahu tentang bahaya dan dampak dari penggunaan narkoba itu sendiri. Nah, di sini ada jenis-jenis narkoba, ada yang bentuknya seperti bentuk permen, terus ada ganja di sini, heroin, terus juga metafetamin atau sabu-sabu, kokain. Nah, bentuknya seperti serbuk. Nah, bisa dilihat. Nah, terus juga narkotika, ada ganja. Nah, ganja. Terus sabu-sabu, bentuknya serbuk, ekstasi, obat-obatan. Terus juga bentuk tablet, triklona. Nah, tembakau, super. Dan juga ada juga yang namanya magic mushroom yang paling bawah. Dilihat magic mushroom itu atau jamur sihir. Nah, ini menyebabkan yang namanya ketergantungan atau halusinasi juga. Ini masih banyak, ada gambar bubuk kokain ya, bunga opium, sabu-sabu, ada ganja kering, dan rokok ganja yang terbuat dari tembakau tadi, pil ekstasi juga, bentuknya macam-macam. Gambarnya bisa kalian lihat dan perhatikan. Nah, ini juga gambar morfin, kodaina, terus heroin. Ini. Nah, ada jenis narkoba dan dampaknya. Yang pertama itu adalah opiat atau opium, candu. Jadi golongan narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap atau inhalasi. Terus morfin merupakan zat aktif narkotika yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Jadi umumnya candu mengandung 10% dari morfin. Cara pemakaiannya adalah menggunakan suntik di bawah kulit ke dalam otot atau pembuluh darah intravena. Nah, yang ketiga ada heroin atau putau. Jadi merupakan golongan narkotika semi-sintetis yang dihasilkan atas pengolahan morfin secara kimiawi melalui 4 tahapan sehingga diperoleh heroin paling murni berkadar 80% hingga 99%. Heroin murni berbentuk bubuk putih, sedangkan heroin tidak murni berwarna putih keabuan. Jadi sangat mudah menembus otak sehingga bereaksi lebih kuat daripada morfin itu sendiri. Jadi umumnya digunakan
dengan cara disuntik atau dihisap. Jadi timbul rasa kesibukan antara 30 sampai dengan 60 detik tadi, sensasinya, ada halusinasinya, diikuti dengan seperti mimpi di bawah alam sadar. Jadi dia merasakan yang namanya hidupnya itu damai, hidupnya itu puas, yang namanya merasakan euforia tadi, ketenangan hati, rasanya plong rasanya kalau misalnya mengkonsumsi narkoba. Ingin selalu menyendiri untuk menikmatinya. Nah, terus juga ganja berasal dari cannabis sativa dan cannabis indica. Jadi terkandung 3 zat utama, yaitu tetrahydrocannabinol, cannabinol, dan cannabidiol. Cara menggunakannya dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok. Jadi seperti orang merokok saja, karena dimasukkan tadi kan serbuk-serbuknya itu melalui pipa rokok. Nah, yang selanjutnya ada LCD atau lysergic acid atau acid trips, ya, termasuk golongan halusinogen, membuat hayalan yang biasa diperoleh dalam bentuk kertas berukuran kotak kecil sebesar 1/4 perangko dalam banyak warna dan gambar. Ada juga yang berbentuk pil atau kapsul. Cara menggunakannya dengan meletakkan LCD pada permukaan lidah, masukkan ke dalam mulut. Reaksi setelah 30 sampai dengan 60 menit, kemudian dan berakhir setelah 8 sampai 12 jam. Ya, kemudian ada kokain. Kokain ini mempunyai 2 bentuk, yakni bentuk asam kokain hidroklorida dan bentuk basa, pribasa. Nah, kokain asam berupa kristal putih, tadi ada gambarnya ya. Rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dibandingkan bentuk basa bebas yang tidak berbau dan rasanya pahit. Nah, jadi nama jalanannya, nama keren yang mereka gunakan itu katanya Coca, Coke, Happy Dash, Snow, Charlie, Shrevet, salju putih. Jadi salah gunakan dengan cara menghirup, yaitu membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus di atas permukaan kaca dan benda yang mempunyai permukaan datar. Jadi kemudian menggunakan penyedot itu digulung dengan kertas. Cara lainnya adalah dibakar bersama tembakau yang sering disebut coco puff. Jadi menghirup kokain ini berisiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam. Nah, juga amfetamin. Amfetamin ini kan sangat tren sekali karena harganya mahal. Jadi amfetamin adalah residu epinefrin yang pertama kali disintesis pada tahun 1887 dan dipasarkan tahun 1932 sebagai pengurang sumbatan hidung, dekongestan. Nah, jadi kan di medis itu digunakan untuk mengurangi sumbatan hidung berupa bubuk warna putih dan keabu-abuan. Jenisnya ada 2, yaitu MDMA, kepanjangan dari metil dioksi metafetamin, dikenal dengan nama ekstasi. Jadi nama lainnya adalah Fantasivil atau Inex. Nah, metafetamin bekerja lebih lama dibandingkan MDMA karena dapat mencapai 12 jam dan efek halusinasinya lebih kuat. Nah, jadi kan amfetamin ini termasuk narkotika golongan 3 dan sangat berbahaya sekali karena sudah menyebabkan halusinasi tingkat tinggi. Jadi lebih mudah yang namanya OD atau disebut dengan overdosis. Jadi caranya itu kristalnya dibakar tadi melalui kertas aluminium foil dan asapnya dihisap melalui hidung atau dibakar dengan memakai botol kaca yang dirancang khusus dalam bentuk kristal yang dilarutkan. Dapat juga melalui suntikan ke dalam pembuluh darah atau intravena. Nah, sangat berbahaya sekali, masuk golongan
narkoba golongan ketiga. Yang terakhir ada alkohol. Alkohol itu kan diperoleh dari peragian atau fermentasi dari madu, gula, sari buah, umbi-umbian. Jadi dari peragiannya itu alkoholnya didapatkan adalah 15% dengan cara destilasi tadi, dihasilkan dari kadar alkohol yang lebih tinggi mencapai 100%. Nah, sehingga setelah diserap, alkohol atau etanol itu disebarluaskan ke seluruh jaringan tubuh. Jadi kan meningkatkan ke seluruh intravena pembuluh darah. Jadi orangnya akan mengalami namanya euforia, kesenangan hati, karena masuk dalam bawah sadar tadi, tidak sadarkan diri lagi kan. Nah, jadi kan merasa senang, merasa plong, merasa bebas. Nah, jadi kan biasanya digunakan oleh orang yang depresi. Nah, juga ada minuman beralkohol golongan A, ada kadar etanol 1% sampai 5% itu adalah bir. Golongan B, kadar etanol 5% sampai 20% terdapat pada minuman anggur dan wine. Nah, jadi itu adalah dampak dari penggunaan narkoba. Jadi banyak sekali kan anak muda zaman sekarang menggunakan narkoba, atau bahkan juga ada yang dari kalangan pejabat, kalangan orang berada menggunakan narkoba, karena mereka menganggap itu narkoba itu adalah jalan terbaik mereka, padahal itu adalah disalahgunakan kan. Nah, tidak baik karena kurangnya tadi penghayatan dalam kehidupan beragama. Dalam agama Islam kita tidak dianjurkan menggunakan namanya obat-obat terlarang, mabuk-mabukan. Nah, jadi itu masuk dalam dosa. Tapi masih banyak aja yang menggunakannya, walaupun tidak menggunakan narkoba. Ada juga yang menggunakan obat yang namanya genit atau juga seledril. Nah, genit itu kan obat tulang untuk mengobati radang sendi tulang. Sedangkan seledril itu kan obat batuk. Karena kan mereka menggunakan itu karena harganya lebih murah. Harganya sangat murah. Jadi mereka menggunakannya, meraciknya sehingga bisa mengakibatkan namanya mabuk, tidak sadarkan diri, halusinasi tadi. Nah, padahal kan kalau misalnya orang normal, orang waras mengkonsumsi obat-obatan secara berlebihan, apakah dampaknya tidak merusak bagian susunan saraf otak? Nah, jadi itu sekali. Jadi dampaknya sangat berat sekali dalam fungsi otak kita, termasuk jaringan paru-paru, jantung, karena mengkonsumsi namanya obat-obatan terlarang. Nah, jadi jangan sampai kita ikut-ikutan atau coba-coba karena ingin tren, ingin gaul, sampai menggunakan narkoba. Jadi hindari yang namanya barang haram atau obat-obatan terlarang. Jadi jangan rusak masa depan kita dengan menggunakan narkoba. Nah, jadi kan dalam pembahasan ini sekian dulu tentang bahaya narkoba dan dampaknya. Sekarang kita ucapkan sama-sama, ikuti say no to drugs. Ya, say no to drugs. Prestasi yes. Say no to drugs, prestasi yes. Jadi selamatkan narkoba dari kehidupan kita. Jauhkan dari barang haram. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BK, sahabat siswa.